Aubrey Bennett, ya? Kamu salah orang. Salah orang. Aubrey, ada yang cari kamu. Jadi kamu Aubrey Bennett. Jangan pergi dulu. Bapakmu, Frank Bennett, utang 2 juta sama kami, kamu belum bayar. Aku nggak ngerti apa yang kamu bicarakan. Nggak mau bayar? Ya? Gimana kalau gini? Hei, layanin kami berdua dengan baik, nanti kami kasih waktu beberapa hari lagi. Ayah, apa yang kamu lakukan di sini? Hai, Dia pergi kemana? Berdiri di situ. Jangan lari, dasar bajingan. lupakan saja. Aku nggak akan bayar utang Frank. Mau bayar atau enggak, bukan urusanmu, berdiri di situ. Kok dia larinya cepat banget? Jangan lari, bajingan. Berhenti. Ini. Kok bisa-bisanya kita bunuh orang? Bos, gimana nih? Gimana nih? Ada yang mati. Kamu? Lihat apa? Kami nggak kenal dia. Iya, kan kamu yang mukul dia. Mati atau cacat, bukan urusan kami. Ayo pergi. Mereka udah pergi. Aduh, kepalaku sakit banget. Semoga aja aku nggak gegar otak. Gajiku yang hilang, biaya pengobatan, semua ini. Mobilnya ada dashcam, dan di sana ada kamera pengawas. Aku baik-baik saja. Kamu nggak perlu bayar biaya pengobatan dan gaji yang hilang. Kepalaku udah nggak pusing lagi. Ini keajaiban medis. Keajaiban. Aku nggak akan ganggu waktumu lagi. Kamu jalan aja. Dah. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Ada yang bisa kubantu? Kamu mau apa? Aku peringatkan kau. Aku bisa bela diri. Mirip sekali. Dia mirip dengannya. Mirip sekali. Nona, tertarik jadi adikku. Lawrence, putri bibimu, diculik lebih dari 10 tahun lalu, dan keberadaannya masih belum diketahui. Sebelum aku mati, tolong temukan dia. Aku akan menemukannya. Aku janji. Adik, tahun berapa ini? Masih pakai rayuan basi itu? Jangan salah paham. Kalau kau setuju membantuku berpura-pura, sebut harganya. Monroe Group. Kau Lawrence Monroe yang terkenal itu? Tunggu. Kenapa CEO Monroe Group teratas di Rivermore mencari aku? Setelah kau putuskan, hubungi aku kapan saja. Tentu, semakin cepat semakin baik. Tunggu. Apa aku benar-benar bisa menentukan harganya? Bapak Monroe. Apa yang membuat Anda datang ke sini? Saya serahkan dia kepada Anda. Singkirkan semua yang dia kenakan. Serahkan kepada saya.
Jangan khawatir. Ayo gadis. Ayo kita pergi. Bapak Monroe, apakah Anda puas? Cukup. Bayar tagihannya. Terima kasih. $300.000. Dalam beberapa menit saja, kami menghabiskan $300.000. Ingat status Anda sekarang. Anda adalah saudara dari CEO Grup Monroe. Jangan ribut untuk jumlah yang kecil seperti ini. $300.000 itu uang kecil? Sudah tahu? Dunia para kapitalis tidak bisa dipahami oleh orang biasa seperti saya. Nona Rutherford, boleh saya bertanya mengapa Anda kembali ke negara ini begitu mendadak? Untuk cinta. Saya dengar Fiona Rutherford memutuskan pacarnya sebelum ke luar negeri. Saya penasaran siapa pria yang cukup beruntung untuk diputuskan oleh wanita cantik seperti Fiona Rutherford. Halo? Lawrence, saya sudah kembali. Aku ingin makan malam denganmu. Aku sibuk. Aku baru saja dengar sesuatu. Tadi itu, Mari kita tambah aturan lagi. Jangan pernah menyebut apapun tentang Fiona di depanku. aku bebas melakukan itu. Mau kebebasan? Atau potongan gaji? Tuan Monroe, jangan khawatir. Aku suka perasaan dikekang. Nenek, lihat siapa yang kubawa. Nenek, Lawrence, ternyata menemukanmu. Kemari biar nenek lihat baik-baik. usiamu sudah sangat lanjut, tapi seharian terhubung ke mesin, terbaring di sini. Pasti seperti ibu, sangat menyakitkan kan? Kamu mirip dengannya. Sungguh mirip. Kamu persis seperti ibumu. Aku telah mengecewakan kalian berdua. Aku membiarkanmu menderita di luar sana selama ini. Ibumu pasti sangat membenciku. Dengan nenek yang memikirkan kami, Aubrey sama sekali tidak menderita. Dan ibu selalu bilang hal paling beruntung dalam hidupnya adalah menjadi putri nenek. Anakku yang malang. Donna, nenek menemukan putrimu. Untukmu. Nenek, Nenek, kenapa? Nenek, tolong bangun. Nenek tidak boleh meninggalkan kami. Nenek sudah bekerja keras untuk keluarga Monroe selama ini. Dan sekarang, aku akhirnya menemukan putri bibi aku. Nenek, buka saja mata nenek dan lihat dia. Nenek, kalau menurut aku, saat ada bunyi panjang dan berubah jadi garis lurus, saat itulah jantungnya benar-benar berhenti. apa? Benarkah? Kamu yakin? Sepertinya nenek hanya benar-benar lelah dan tertidur. Tuan Monroe, apa kamu baik-baik saja? Aku sudah 20 tahun tidak mengucapkan terima kasih kepada siapapun hari ini. Tapi nama kamu, bukannya... Pokoknya, terima kasih atas bantuanmu hari ini.
Sejak kecelakaan yang menimpa bibiku, nenek belum tidur nyenyak seperti ini dalam waktu yang lama. Sebenarnya, Nenek Monroe mengingatkanku pada ibuku sendiri. Dia persis seperti Nenek Monroe, terbaring di tempat tidur selama bertahun-tahun. Aku tidak bisa menyembuhkan ibuku, tapi membuat Nenek Monroe sedikit lebih bahagia, sudah cukup bagiku. Jadi dia begitu terobsesi dengan uang. Hanya untuk membayar pengobatan ibunya. Tuan Monroe, kayaknya aku makan sesuatu yang tidak segar. Ayo, cepat pergi. Zakari, aku tidak butuh gelar. Aku mohon, jangan tinggalkan aku. Tapi aku sudah tidak mencintaimu lagi. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya kamu. Kamu bilang cinta tidak pernah hilang. Sayang, cinta tidak hilang, hanya pindah ke orang lain. Pindah? Karena aku sudah jatuh cinta pada orang lain. Lihat sendiri. Itu bukan aku. Kamu lihat sendiri. Gue udah suka sama orang lain. Bukan begitu. Semoga kamu bahagia. Zakari. Kuharap kamu lebih bahagia dariku. Astaga, ternyata berhasil. Makasih untuk hari ini. Kamu ini siapa sih? Berani-beraninya bertingkah di siang bolong. Sekarang gue lihat-lihat. Kamu sebenarnya lumayan imut. Gimana kalau kamu pertimbangkan? Untuk jadi pacar ke 67 gue? Aubrey, kamu ngapain? Santai. Kamu beneran mau ke kamar mandi di sini? Tidak, Tuan Monroe. Ada orang aneh di sini. Lawrence, lama tidak berjumpa. Zakari, kamu pulang buat apa? Udah bosen sama makanan di sana, jadi gue balik. Kamu kenal cewek ini? Ini. Zakari Preston pasti akan mengunjungi keluarga Monroe sekarang dia sudah kembali. Aku tidak boleh memberitahunya identitas asli Aubrey. Dia anak dari bibiku, Aubrey Bennett. Dia sepupu yang hilang lebih dari 10 tahun tanpa jejak. Sampai jumpa. Aku pergi dulu. Hei, jangan pergi, pertanyaanku belum selesai. Sepupu. Menarik. Pak Monroe, kamu menyakitiku. Dalam waktu yang kamu habiskan untuk ke toilet, bagaimana kamu bisa terlibat dengan Zakari? Kalau aku bilang aku dipakai sebagai pion, apa kamu percaya? Pion? Lupakan saja. Pokoknya, ingat ini. Zakari itu adalah musang. Kalau kamu tidak mau rahasiamu terbongkar, jauhi dia. Apa? Rahasia apa? Nenek, kamu sudah bangun. Anak baik. Semua ini berkat kamu, aku jadi bersemangat. Rahasia apa yang kamu dan Lawrence baru saja bicarakan? Nenek, fokus saja untuk cepat sembuh di rumah sakit. Mulai sekarang, aku pasti akan sering mengunjungi nenek. Tidak. Tak perlu mengunjungi aku. Nenek jangan khawatir. Aubrey sangat senang mengunjungi nenek. Lagi pula, Rumah sakit bukan tempat yang bagus. Pulang. Karena Aubrey sudah kembali, dia pasti harus pulang. Benar? Pulang. nenek, kamu belum sembuh. Bagaimana dia bisa pulang? Siapa bilang aku belum sembuh? Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Dr. Charles, katakan kepada mereka. Benar kan? Jangan khawatir, Pak Monroe, penyakit nenek sebagian besar masalah kondisi pikiran. Sekarang dia bersemangat, kesehatannya akan membaik secara alami. Ayo, mari kita pulang. Wah, ini benar-benar keajaiban medis. Bapak Monroe yang hebat, ternyata dikerjain oleh neneknya sendiri. Ceritanya menyedihkan. Cukup untuk membuat siapapun menangis. Ibu kamu dan kamu keduanya alergi. Makan di luar. Tidak sebagus makan di rumah. Kamu pasti banyak menderita di luar sana. Ayo, pulang ke rumah. Nenek akan masak sesuatu yang enak untuk kamu. Ayo. Nenek, pakaianmu. Bagaimana dengan barang-barangnya? Barang antik. Buatan tangan. Khusus dibuat seperti yang diharapkan dari keluarga Monroe, keluarga teratas di Rivermore. Kalau aku menjual barang-barang ini online, aku akan mendapat banyak uang. Berencana menjual ini untuk uang?
Apa yang kamu katakan, Bapak Monroe? Bagaimana aku bisa memiliki pikiran seperti itu? Lebih baik tidak. Lagi pula, barang-barang di ruangan ini, bahkan jika kamu bekerja sejak awal waktu, dari saat kamu mulai, kamu masih tidak mampu membelinya. Apa ini? Itu. Semua yang nenekku suka. Karena kamu sedang berakting. Bersikap profesional. Paham? Jangan khawatir, Bapak Monroe. Aku pasti akan mendapatkan setiap sennya. $5 juta saya. Kaum kapitalis benar-benar tahu cara hidup. Jangan berisik. Nenek lagi tidur siang. Handukku. Jangan berisik. Apa kamu mau seluruh keluarga Monroe tahu kalau kamu seperti ini? Cuma retak rambut. Tidak serius. Istirahat saja beberapa hari. Terima kasih, dokter. Tanganmu masih sakit? Tuan Monroe, kamu lihat semuanya kan? Lihat apa? Katakan. Silakan. Jangan terlalu banyak pikiran. Istirahatlah. Aku akan ganti upahmu yang hilang. Terima kasih, Tuan Monroe. Lumayan bagus. Tidak perlu merasa tidak percaya diri. Apa yang lumayan bagus? Lawrence Monroe. Lawrence. Aku kembali. Aku tidak akan pergi lagi. Nona Rutherford, kita sudah putus. Kamu tinggal atau pergi sekarang, tidak ada hubungannya denganku. Aku ada urusan, jadi aku pergi dulu. Tidak, Lawrence. Aku tahu aku salah. Beri aku kesempatan lagi, aku mohon padamu. Kamu ngapain sembunyi di sana? Kemari. Hai. Kamu Fiona Rutherford, kan? Halo, maaf, siapa kamu? Halo. Aku Aubrey Bennett. Aku sepupu Tuan Monroe. Dia sepupu Lawrence. Sepupu yang sudah dia cari-cari selama bertahun-tahun. Zachary. Baru pulang sudah bosan banget, ya? Ini urusan keluarga. Tidak ada hubungannya dengan Nona Rutherford atau kalian-kalian yang di luar. Lawrence, Jangan teriak. Suaramu masih keras juga. apa yang kulakukan bukan urusanmu. Ini rumah sakit keluargaku. Kalau kamu berisik begini, bagaimana kalau bikin keributan? Kamu, Silakan keluar. sepupu, Bibi Lawrence kehilangan suaminya bertahun-tahun lalu, hanya meninggalkan seorang anak perempuan yang diculik sejak lama. Dari mana datangnya sepupu ini? Lawrence pasti menyembunyikan sesuatu dariku. Dan dia main petak umpet denganku. Anakmu, Aubrey Bennett, lincah sekali larinya, mengejarnya hampir membuatku mati. Lihat luka-luka di tubuhku ini, semua berkat anakmu. Bos, kasihanilah aku. Ini semua salah Aubrey. Kalau aku sudah pulang, aku pasti akan memberinya pelajaran. Bos, Pelajaran? Lalu uangku di mana? ada. Bos, ada 200.000 di kartu ini. Ini uang untuk pengobatan istriku. Aubrey bilang begitu. Dia mulai kerja. Dia akan menyetor uang ke sini secara rutin. Tolong, bos, maafkan aku. Aku percaya sekali lagi. Kalau kamu main-main lagi, aku bunuh kamu. Ayo pergi.
Siapa kamu? Aku datang untuk menanyakan tentang anakmu, Aubrey Bennett. Aubrey? Kenapa kau tanya-tanya tentang dia? 100.000? Asal kau beritahu aku kabar tentang putrimu, 100.000 ini jadi milikmu. Aubrey, dia sebenarnya... Kalau kau tidak kasih uangnya, percaya atau tidak, aku akan cabut selang oksigennya. Kau tidak boleh pergi. Pokoknya, berikan uangnya hari ini, atau aku mati bersamanya. Ada 200.000 di kartu ini. Mulai sekarang setiap bulan, aku akan setor uang ke sini. Itu cukup. Nah, baru benar. Tapi satu hal, untuk 3 bulan ke depan, kau tidak boleh beritahu siapapun tentang hubungan kita. Kalau tidak, kau tak akan dapat sepeser pun. Siapa Aubrey? Aku tidak kenal dia sama sekali. Kau sendiri yang baru saja mengatakannya. Mengatakan apa? Apa yang kau bicarakan? Kalau kau terus menggangguku, aku akan hancurkan hidung palsumu. Aku akan lihat sebenarnya kau ini apa, Aubrey. Aubrey. Ya. Kau sebanyak itu sukanya bergosip, tidak mau masuk mobil atau pulang? Tuan Monroe, tidak nyaman bagiku untuk membuka pintu. Bapak Monroe? Karena tanganmu terluka, seharusnya kamu bilang dari awal. Bapak Monroe, jadi kamu dan Nona Rutherford, kalian dua. Kamu tukang gosip. Sangat suka drama? Iya, ini pertama kali aku bertemu orang penting seperti kalian. Aku hanya penasaran. Keluarga Monroe dan Rutherford merencanakan pernikahan 3 tahun lalu. Mulai sekarang, aku menitipkan Fiona padamu. Ini toast awal untuk kesuksesan kerjasama kita. Cheers. Aku tidak tertarik dengan percintaan. Karena aku harus menikah untuk bisnis, aku hanya setuju saja. Hari ini, aktris pemenang penghargaan Fiona Rutherford berangkat ke Amerika untuk proyek terbarunya. Lawrence, aku sekarang di pintu boarding. Kalau kamu... Selamat jalan. Jadi, kamu hanya bilang selamat jalan? Cuma itu? Lalu apa lagi? Sangat mirip kamu. Pokoknya, mulai sekarang, jangan gosip tentang aku begitu terbuka. Tapi aku... Potongan $500 untuk setiap pertanyaan. Ya, Bapak Monroe. Aku janji aku tidak akan bertanya lagi. Kencangkan sabuk pengamanmu. Oh, Aubrey, bagaimana kabarmu? Parah? Jangan khawatir, Nek. Hanya luka kecil, bukan masalah besar. Aku akan cepat sembuh. Oh, lega rasanya. Kamu pasti lapar setelah semua ini. Iya. Ini, makan bubur. Terima kasih, Nek. Bubur seafood ini enak, gurih dan manis. Apa? Bubur seafood? Bukankah kamu alergi seafood? Cepat katakan, kamu akan bentol-bentol nanti. Ini buruk. Bagaimana bisa aku lupa kalau sepupuku sudah alergi makanan laut sejak kecil? Kok tidak ada reaksi? Kamu tidak alergi? Lawrence, bibimu, dan sepupumu sudah alergi makanan laut sejak kecil dan kondisinya sangat parah. Apa kamu yakin kalau Aubrey adalah anak bibimu? Nenek. Aku besar di jalanan. Aku tidak pernah makan cukup atau punya pakaian hangat. Terkadang, saat tidak menemukan makanan, bahkan makanan laut yang dibuang orang, aku memakannya. Aku langsung bentol setelah 1 gigitan. Aku garuk bentol-bentol itu sampai berdarah, lalu aku terus makan. Aku benar-benar memaksa tubuhku menjadi tidak sensitif. Nenek, Aubrey benar-benar punya hidup yang sulit. Oh, jangan khawatir, Aubrey. Mulai sekarang, kamu punya sepupumu dan nenekmu.
Kami tidak akan membiarkanmu menderita lagi. Oke. Nah, puas dengan akting hebatku. TN, Monroe, Profesional. terima kasih atas pujiannya. Aubrey. Pak Monroe, Aubrey. Pak Monroe. Kenapa kamu nggak tangkep aku? Nggak ada bos yang jadi perisai manusia buat karyawannya. Kapitalis jahat. Ngomong-ngomong, Nenek belum rutin minum obat akhir-akhir ini. Nafsu makannya juga berkurang dan kelihatannya lemes banget. Terus, Hei, jangan lupa. Bikin Nenek senang dan sehat itu tugasmu. Pak Monroe, aku bukan dokter. Paling-paling cuma temenin aja. Dan, kayaknya, sekarang. Aku nggak peduli caranya gimana. Yang penting kamu bisa bikin Nenek makan tepat waktu dan tidur nyenyak. Jumlah di cek ini bisa kamu isi sendiri. Beneran? Ya iyalah benar. Apapun caranya, Tenang aja Pak Monroe. Ngeyelesin masalahmu itu kewajiban mutlakku. Ini tempatnya. Aubrey, kenapa tiba-tiba bawa nenek ke sini? Datang ke sini ya jelas buat cari kebahagiaan. Kebahagiaan? Ayo. Halo, cantik. Astaga. Dengar, pria-pria muda ini benar-benar pandai merayu. Saya sudah tua begini, tapi mereka masih bilang saya cantik. Jangan bilang begitu, cantik. Betul, kami khawatir Anda akan merasa kami terlalu muda dan membosankan. Ayo. Tunjukkan gerakan terbaikmu. Baiklah. Aubrey, Lawrence tahu kami di sini? Nenek jangan khawatir. Tuan Monroe, sepupu saya sangat sibuk dengan pekerjaan. Dia tidak akan tahu kami di sini. Dia tidak akan tahu. Nenek, hari ini kami tidak minum obat herbal, juga tidak makan makanan sehat. Kami akan melakukan apapun yang membuat Anda senang. Oke? Oke, apapun yang membuat saya senang. Saya tidak percaya cerita dongeng. Kenapa milk tea ini rasanya pahit? Nenek, ini tren terbaru di kalangan anak muda. Sangat populer. Coba lagi. Oke, Bagaimana rasanya? harus saya akui, ini benar-benar enak. Benar kan? Ya, ayo, mari kita berdansa. Aubrey, kemana kamu bawa Nenek? Tuan Monroe, suasananya terlalu ramai di sini. Saya tidak bisa mendengar Anda. Apa yang Anda katakan? Kenapa di sana begitu bising? Tuan Monroe, jangan khawatir. Saya akan pastikan nenek makan dengan baik dan tidur nyenyak. Polisi, unit FIS. Di usia Anda, seharusnya tidak kebar seperti anak muda. Kalau mau dengar opera, dengerin saja di rumah. Ya. Terima kasih atas bantuannya hari ini. Hati-hati. Katakan. Ada apa? Oh, kepalaku pusing sekali. Kamu baik-baik saja, nenek. Lawrence, cepat antar nenek pulang. Kamu baik-baik saja. Ini. Pelan-pelan saja. Aku suruh kamu buat nenek senang, bukan bawa dia ke tempat seperti itu dan main-main. Main-main maksudmu apa?
Tempat itu sah-sah saja. Masih berani membantah? Kamu tahu nggak suara speakernya di sana kerasnya kayak apa? Udara di sana juga buruk. Dan ini, kalau nenek kenapa-napa setelah minum ini, orang sepertimu tidak akan bisa menebusnya. Baiklah, hidupku memang tidak seberharga milikmu. Tapi semua yang kulakukan adalah demi nenek. Kamu bilang nenek tidak suka minum obat, jadi aku masukkan obatnya ke dalam gelas milk tea ini, supaya dia mau minum. Kantong-kantong take out. Itu sebenarnya makanan sehat, buatan Bu Mei. Ini memang obat herbal. Nenek bilang dulu dia suka nonton opera dengan kakek. Makanya, aku sengaja cari penyanyi pria profesional itu untuk tampil buat dia. Tapi aku benar-benar tidak menyangka setelah semua yang kulakukan, kamu masih menunjuk dan membentakku. Aku cuma mau cari uang untuk biaya pengobatan ibuku. Lawrence, dengan hak apa kamu menghinaku seperti ini? Jangan nangis. Kita baru saja tanda kontrak, aku bukan milikmu. Kenapa aku tidak boleh nangis? Aku mau nangis ya nangis. Jangan nangis. Berhenti nangis. Aku mau nangis. Bukan salahku. Tolong berhenti nangis, ya. Apa ini? Hati. Hati samudera. Betul. Hati samudera. Ini untukku? Ya. Ini untukmu. Masih nangis? Sudah tidak. Aku salah. Menilai kamu hari ini. Sejak kamu datang ke sini, nenek jadi sangat senang. Maafkan aku. Ini untuk menebus kesalahanku. Begitu ibuku sembuh, akan kubuat dia pakai kalung ini. 5 juta dari kontrakmu sudah lebih dari cukup untuk beli kalung ini. Uang ini untuk biaya pengobatan ibuku. Penyakitnya seperti lubang hitam keuangan. Aku tidak yakin 5 juta cukup atau tidak. Dia sakit parah sampai segitu? Frank Bennett itu pemabuk dan penjudi. Setiap kali dia mabuk, dia memukuli ibuku sampai setengah mati. Kamu ngapain di sini? Dasar jalang, ini semua salahmu. Kamu mau apa? Kamu kasih aku anak perempuan yang tidak berguna. Aku rugi semua uang karena kamu. Aku bunuh kamu. Ayah, jangan pukul ibu. Pergi sana. Frank, jangan sentuh anakku. Aubrey. Berani-beraninya kamu melawan, akan kutunjukkan. Kesehatan ibuku memang selalu buruk. Untuk membesarkanku, dia pergi kerja setiap hari dengan tubuh penuh memar. Pada akhirnya, kesehatannya benar-benar runtuh. Sekarang, aku hanya ingin dokter terbaik dan obat terbaik untuk menyelamatkan ibuku. Berapapun biayanya. Jadi, apakah aktingku cukup bagus untuk menipumu? Menyebalkan sekali. Aku tidak butuh belas kasihan dari siapapun. Lawrence, keluar sekarang juga. Kamu benar-benar memalukan. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Ini tengah malam. Kamu ngapain di rumah nenek? Lihat dirimu sendiri. Ahli waris keluarga Monroe dan Nyonya Monroe senior ditegur polisi tengah malam begini. Apa kata orang tentang keluarga Monroe? Di Rivermore. Keluarga Monroe nggak perlu menjawab ke siapapun. Menurutku, kamu cuma berusaha menghancurkan reputasi keluarga Monroe. Menghancurkan? Gregory Monroe sudah lupa siapa yang ditangkap karena judi dan siapa yang habiskan banyak uang buat jaminin kamu? Beraninya kamu. Lawrence, berani-beraninya kamu memanggil ayahmu dengan namanya? Aku akan memberimu pelajaran. Gregory, kamu sudah hilang akal. Ini anak perempuan bibiku? Anak perempuan Donna Monroe. Dia? Sudahlah. Dia cuma penipu yang kamu bawa pulang. Menurutku kamu bawa orang palsu buat mengencerkan sahamku kan? Aku peringatkan kamu,
Lawrence, saham Donna terlarang untuk semua orang. Bagaimana kalau ini ideku supaya Aubrey mewarisi saham Donna? Ibu, kenapa ibu belum tidur? Dengan anak yang berbakti sepertimu, heran aku bisa tidur. Aubrey adalah anak perempuan Donna. Besok dia mulai kerja di Monroe Group. Untukmu, kalau berani buat keributan lagi, aku akan keluarkan kamu dari Monroe Group untuk selamanya. Aubrey, wajahmu baik-baik saja. Baik-baik saja. Cuma sepupuku. Aku akan ambilkan obat. Oh, Lawrence. Nenek, apakah hubungan sepupuku dengan pamanku selalu seburuk ini? Lawrence anak yang baik. Tapi ayahnya... Aku cuma main judi sedikit sama teman-teman. Siapa yang suruh kamu lapor ke nenek? Kata nenek judi ya judi. Berapapun taruhannya, kamu salah karena main judi. Baik-baik, kamu merasa sudah dewasa sekarang? Berani membantah ayahmu sendiri. Ini hukumannya karena jadi tukang ngadu. Pamanmu itu pecandu judi. Dan aku sudah tua. Lawrence, di usia yang masih muda, sudah harus menanggung beban keluarga Monroe. Bahwa seorang penjudi bisa punya anak yang begitu luar biasa. Kurasa buah jatuh memang jauh dari pohonnya. Aubrey, Lawrence, sebenarnya dia... Tetap tempel kompres itu. Aku tidak mau asistenku datang kerja dengan wajah bengkak setiap hari. Asisten? Siapa? Aku? Kecuali aku punya sepupu kedua. Karena nenek sudah bilang, aku akan latih kamu sendiri. Tidak. Aku tidak cocok jadi asisten. Menurutku, lebih baik aku di rumah saja menemani nenek. Aku belum genap sebulan di sini. Lalu kamu mau aku kerja lapangan dan lembur? Aku tidak mau. Nenek mau kamu melakukannya, jadi kamu harus lakukan. Mengerti? Tapi aku akan bayar kamu lebih. Anak muda harus kerja keras. Lawrence, tolong, beri aku banyak pekerjaan. Ah, Lawrence, aku sudah menunggumu lama sekali. Aduh, aku benar-benar tahu aku salah. Setiap detik aku di luar negeri, aku sangat merindukanmu. Tolong beri aku satu kesempatan lagi. Kamu lagi ngapain di sini? Hai. Mulai hari ini, Aubrey adalah asistenku. Kamu masuk ke kantorku tanpa izin, aku bisa panggil polisi dan menahanmu. Dia jadi asistenmu? Atas dasar apa? Aku ada urusan. Aku tinggalkan kalian berdua saja. Aubrey adalah sepupuku. Nggak perlu ada dasarnya. Tapi dia... Kamu benar juga ternyata. Aubrey itu cuma anak seorang penjudi. Dia sama sekali nggak ada hubungannya dengan keluarga Monroe. Seperti yang kuduga. Aubrey itu penipu. Terus kenapa dia mendekati Tuan Monroe? Untuk menggoda Lawrence, tentu saja. Sepupu Lawrence, putri sulung keluarga Monroe, anak Donna Monroe. Benar, kan? Ya, kenapa tiba-tiba bahas ini? Mengonfirmasi hubungan keluarga itu hal besar. Apalagi untuk keluarga kaya seperti Monroe. Kalau ada kesalahan, aku pikir, mungkin kita harus membawamu untuk tes DNA. Wah, lihat kamu, aku hanya bercanda. Kenapa kamu begitu gugup? Karena Lawrence sudah mengakui kamu sebagai sepupunya, maka sebagai calon kakak iparmu, bagaimana mungkin aku tidak percaya? Fiona, kalau kamu bosan sekali, pulanglah dan cari sesuatu yang lebih baik untuk dilakukan. Berhenti bertingkah gila di sini. Lawrence, bagaimana kamu bisa bicara padaku seperti itu? Lagi pula, aku adalah calon kakak iparnya, bukan? Kamu. Apa? Oke, aku sedang dalam perjalanan. Akhirnya kamu datang. Tanda tangani dokumen dan bayar biayanya segera. Oke, kami akan mulai operasinya segera.
Kamu ini bagaimana ya? Tidak ada siapa-siapa di sini, di momen kritis seperti ini. Tidak di sini? Bukankah ayahku tinggal di sini bersamanya sepanjang waktu? Aku sudah lama tidak melihatnya. Aku tidak tahu kemana dia pergi. Frank, dasar brengsek. Kemana kamu pergi dan meninggalkan ibuku lagi? Ibumu? Bukankah Nyonya Donna sudah meninggal lama sekali? Lalu siapa ibu yang kamu bicarakan ini? Sepupu? Kamu lagi ngapain di sini? Ini kan rumah sakit keluarga aku. Emangnya aku cuma muter-muter karena lagi bosan? Kalau lagi bosan, ngapain ke rumah sakit? Apa seluruh Rivermore masih kurang buat kamu? Sepupu, kita kan dulu teman kecil, bahkan sempat bertunangan. Kalau kamu cuma penipu, aku bakal sakit hati banget. Teman kecil? Sama si Zachary ini? Lawrence nggak pernah cerita tentang orang ini. Kok diam aja sih? Malu ya? Atau jangan-jangan kamu bukan sepupu Lawrence sama sekali? Masa sih? Sepupuku nggak mungkin salah kenal sama aku. Di dunia ini nggak ada yang mutlak. Kalau kamu nggak mau jelasin, aku bakal langsung ke keluarga Monroe dan buka kedokmu. Tuan Monroe, kalau identitasku ketahuan, gimana dong? Gimana dong? 5 kali lipat. Enggak. Denda 10 kali lipat. Enggak, 10 kali lipat juga enggak. Aku nggak bakal bayar 1 sen pun. Harus terus-terusan bikin luka lama aku kambuh. Sejak kecil aku hidup sendiri. Ibu angkatku yang susah payah membesarkanku. Emangnya kamu mau aku cuma diam aja lihat dia menderita sakit parah? Ibu angkat? Iya, ibu angkatku. Kalau enggak, gimana mungkin anak kecil yang lucu dan lemah ini bisa tumbuh besar? Kalau kamu, pasti nggak mau tinggalin dia mati, kan? Aku? Aubrey, kamu masih baik hati kayak waktu kecil. Zachary, kamu yang paling ngerti aku. Aku duluan ya. Oke. Halo? Aku mau pesan tes DNA. Aduh. Kalau terlambat, bonus kehadiranku hilang. Lama tidak bertemu, Aubrey. Kamu mau apa di sini? Tanya saja pada ayahmu yang tidak bertanggung jawab, Frank. Frank tidak ada hubungannya denganku. Kalau kamu cari orang yang bayar utang, cari dia saja. Jangan cari aku. Kita belum selesai bicara. Mau kemana kau? Kalau Frank tidak menghilang tanpa jejak beberapa hari ini, apa kami akan mencarimu? Kalau dia hilang, itu urusannya. Bisa jadi, dia sedang mabuk di dasar sungai manapun. Wanita ini tegas sekali, mengutuk ayah sendiri pula. Cukup bicara, bayar sekarang. Kalau tidak, aku pastikan kamu tamat hari ini. Dengar, apapun yang kamu katakan, aku tidak punya uang. Aku peringatkan, ada kamera pengawas di sana. Hati-hati, atau kumasukkan penjara. Kamu memilih jalan yang sulit, ya? Ngapain buang-buang waktu dengannya? Kalau dia tidak bayar hari ini, kita jual saja dia. Tangkap dia. Berani-beraninya buat masalah di depan Monroe Group? Kurasa kamu sudah hidup cukup lama. Bapak Monroe, ada apa Anda di sini? Ini perusahaan saya. Aku tidak boleh ada di sini? Siapa kau ini? Berani-beraninya kau menyentuhku? Orang terakhir yang coba berlagak keras di depanku sudah mendekam di penjara. Jangan banyak bicara, serang dia. Orang ini kerja apa sih? Jagoan betul dia. Ayo, jangan berhenti. Aku baru aja mulai pemanasan. Dasar kurang ajar. Kau tunggu saja. Aku akan pastikan kau membayar untuk semua yang kau lakukan hari ini. Sudah kabur. Membosankan sekali. Bapak Monroe hebat sekali. Keren banget dia melindungi istrinya seperti itu.
Wanita di sampingnya pasti calon Nyonya Monroe. Aubrey, si jalang itu. Dia seperti hantu yang tak mau pergi. Aku akan mencabik-cabik wajahnya. Hei, santai saja, dia cuma perempuan dari kalangan bawah. Tak perlu marah-marah. Tapi dia menggoda Lawrence seperti itu. Kau mau aku cuma diam dan melihat saja? Karena kau tidak percaya padanya dekat Bapak Monroe. Kenapa tidak awasi dia langsung di depan matamu? Bukankah itu lebih baik? Hati-hati ya. Tahu, tadi kelihatan keren banget, tapi tetap saja akhirnya kamu terluka. Aku tadi melawan 2 orang sekaligus. Bisa keluar dengan kondisi seperti ini, sudah cukup hebat. Iya, Tuan Monroe kita yang paling jago. Oke, lepas bajumu. Aku akan oleskan obat di punggungmu juga. Kok lukanya banyak sekali? Ayo kita ke rumah sakit sekarang. Kalau kamu sampai pingsan, siapa yang akan bayar gajiku? Lihat baik-baik. Ini semua bekas luka lama. Bekas luka lama? Di kantor, Gregory selalu kalah pamor dibandingkan bibiku. Semua orang di perusahaan memandang rendah dia. Jadi dia cuma bisa melampiaskan kekesalannya padaku di rumah. Dasar anak kurang ajar. Ayah, mau apa? Mau apa? Memukul anak itu hak seorang ayah. Perlu alasan apa lagi? Apa? Kamu mau seperti bibimu dan ikut memandang rendah aku juga? Dasar anak kurang ajar, kamu cari masalah. Cari masalah. Berani melotot padaku? Coba melotot lagi. Apa? Kamu kasihan padaku? Tidak. Aku cuma teringat masa kecilku. Masa kecilmu? Dulu, Frank sering memukul ibuku kalau dia kebanyakan minum. Aku juga dipukulin. Meski ibuku sering melindungiku, badanku tetap saja ada luka baru setiap beberapa hari. Lawrence, aku bawa sup untukmu. Kalian sedang apa? Kamu. Apa? Tidak tahukah cara mengetuk sebelum masuk? Pendidikan keluarga Rutherford jelas-jelas sia-sia untukmu. Aubrey benar-benar mencoba menggoda Lawrence. Oh, Lawrence. Aku lihat kamu terluka di internet. Aku bawakan kamu sup. Tidak perlu. Kalau sudah selesai, silakan pergi. Jangan ganggu pekerjaanku. Sebenarnya aku kesini mau pinjam seseorang darimu hari ini. Pinjam seseorang? Aku sebentar lagi akan mulai syuting film. Kamu tahu aku baru kembali ke negara ini. Aku butuh asisten. Aku tidak percaya orang asing. Jadi, aku ingin kamu mengizinkanku meminjam Aubrey sebentar. Aku? Kerjanya tidak banyak. Cuma pesan makanan atau pegang payung. Aku akan bayar gaji bulanan sebesar sebanyak ini. 5.000. 500.000. Sepupu, aku sangat ingin belajar. Tolong izinkan aku pergi. Biaya pengobatan ibuku adalah lubang tanpa dasar. Semakin banyak uang, semakin baik. Baiklah, pergilah. Kembalilah segera setelah filmnya selesai. Terima kasih, sepupu. Nona Rutherford. Nyonya Monroe, ada lagi yang perlu aku lakukan hari ini. Diam, penipu. Kau tak berhak memanggilku begitu. Maksudmu apa? Jangan berpura-pura bodoh dengan aku. Kamu bukan Bennett sama sekali. Jangan impulsif, belum saatnya. Sepupu Mr. Monroe, Miss Bennett, benar? Fiona kami akhir-akhir ini banyak tekanan, mohon sabar dengan dia. Saya rasa adegan hari ini kurang seorang figuran. Direktur, figuran seperti apa yang Anda butuhkan? Anak perempuan muda sudah cukup. Saya rasa asisten Anda akan sangat cocok. Aku? Tidak mungkin. Oh, Aubrey. Bagaimana kamu tahu kalau tidak mencoba? Tapi kaki aku lemas di depan kamera. Tidak. Figuran dibayar? Oh, benar. Cuma untuk menunjukkan wajahmu,
langsung mendapat 50.000. 50.000? Serius, uang di bisnis hiburan sangat mudah didapat. Aku akan ganti sekarang. Tak perlu ganti. Kita bisa mulai syuting seperti ini. Semua siap-siap, action. Kamu bajingan, katakan yang benar sekarang. Nona Bennett, aura kamu salah semua. Ayo kita ulang. Tapi kamu tidak memberitahuku aura seperti apa yang kamu inginkan. Sejak kapan figuran banyak bicara? Buang-buang waktu saja. Lakukan pekerjaanmu, atau pergi dari sini. Mengerti. Baiklah. Semua siap, action. Siapa yang memberi izinmu menyentuhnya? Lawrence, apa yang kamu lakukan di sini? Kalau aku tidak datang, haruskah aku hanya melihat orang luar menampar adikku? Orang luar? Bukankah Fiona bilang dia adalah tunangan Tuan Monroe? Betul, dia seharian menggunakan gelar Nyonya Monroe. Tidak, ini hanya kesalahpahaman. Kami hanya sedang berakting. Fiona, kamu pikir aku tidak tahu kamu sengaja menargetkan Aubrey? Anda bercanda, Tuan Monroe. Fiona adalah tunangan Anda, jadi mana mungkin dia mengganggu kakak iparnya sendiri? Siapa bilang dia tunanganku? Aku, Lawrence Monroe, sama sekali tidak punya hubungan dengan Fiona Rutherford. Tunggu, kamu gila. Berdiri di situ aja, biarin mereka mukulin kamu. Tuan Monroe, biar aku jelasin. Aku punya alasan. Oke. Coba ceritain. Alasannya apa? Kalau aku bilang ke dia ini karena 50 juta itu, dia pasti bakal ngomel lagi. Ayah penjudi, ibu sekarat, pria yang hancur. Oh, tunggu, aku yang hancur. Tuan Monroe, Anda pasti ngerti pengabdianku, kan? Baiklah, aku ngerti. Soal ibumu, aku akan pindahkan dia ke pusat medis Monroe. Kamu gak perlu khawatir soal biaya pengobatannya. Buat dia bahagia aja. Hore, makasih. Tuan Monroe, punya bos kayak Anda itu keberuntungan terbesar dalam hidupku. Yang penting nenekku senang. Bajingan. Mau nyuri dia di depan mataku? Hei, kenapa kamu narik aku lagi? Buru-buru amat? Lihat ini dulu. Laporan tes DNA. Dari mana kamu dapetin rambut Nyonya Monroe Senior? Kita udah nge-track Frank. Jadi menurutmu penting gak laporan ini asli atau palsu? Menurutmu apa yang bakal terjadi kalau laporan ini muncul di pesta ulang tahun Nyonya Monroe? Bajingan Aubrey itu akan lenyap dari keluarga Monroe selamanya. Bapak Wood. Lama tidak bertemu. Nenek. Ibu tua Monroe. Fiona? Kamu ngapain lagi di sini? Lawrence, tentang kejadian di lokasi syuting, itu salahku. Lawrence, Aubrey, tolong jangan marah lagi padaku. Ibu tua, hari ini adalah hari ulang tahun Anda. Saya ucapkan selamat ulang tahun. Bersulang. Aubrey. Aku benar-benar minta maaf. Aubrey, aku merusak gaunmu. Maafkan aku. Fiona, kamu sedang apa? Lawrence, aku benar-benar hanya terpeleset tadi. Bagaimana kalau begini? Aku ada kamar cadangan di lantai atas. Kenapa tidak kamu antar Aubrey untuk ganti baju? Dia benar-benar tidak bisa pakai ini lagi. Lawrence, antar Aubrey ke atas untuk ganti baju. Nek, kami akan ganti baju dulu. Silakan. Aubrey, setelah malam ini, kamu tidak akan lagi menjalani hidup sebagai putri pewaris kaya. Selamat datang semuanya. Di pesta ulang tahunku hari ini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengumumkan sesuatu yang penting
putri saya, satu-satunya anak Donna Monroe, satu-satunya cucu perempuan saya, Aubrey Bennett, akhirnya telah ditemukan. Nona Monroe akhirnya telah ditemukan. Dia adalah satu-satunya pewaris kekayaan Donna Monroe, putri kehidupan nyata. Nenek, dia berbohong padamu. Aubrey bukan anak Donna sama sekali. Fiona, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Lawrence, dia adalah penipu. Kamu dan nenek telah tertipu. Frank, kenapa Fiona membawanya ke sini? Mungkinkah dia tahu sesuatu? Aubrey bukan pewaris kaya. Dia adalah anak dari pemabuk ini dan seorang wanita desa. Laporan di tanganku ini adalah tes DNA antara Aubrey dan ibu tua Monroe. Ini adalah bukti siapa dia sebenarnya. Fiona, Nona Rutherford, hari ini adalah pesta ulang tahun nenekku, pesta ulang tahun. Apakah kamu ingin menghina keluarga Monroe? Itulah sebabnya aku tidak bisa membiarkannya terus dibohongi. Atau jangan-jangan Nona Bennett merasa bersalah. Aubrey, bersiaplah untuk diusir dari keluarga Monroe. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita punya hubungan darah? Apa yang terjadi di sini? Mungkinkah Ten Monroe sudah mencium sesuatu sebelumnya? ini dia buktinya tertulis jelas di sini. Aubrey adalah cucu kandung dari nenek saya. Fiona, apa yang mau kamu katakan? Tidak mungkin, itu tidak mungkin, pasti ada kesalahan, kamu pasti salah. Mana mungkin mereka berhubungan darah? Tidak. Saya yang mengambil laporan ini sendiri. Sama sekali tidak ada kesalahan. Kalau begitu, pasti kamu pasti menukar hasilnya. Nona Rutherford, kamu berasal dari keluarga kaya. Sementara aku hanya anak yatim yang ditelantarkan bertahun-tahun. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku bisa menyinggungmu. Mengapa kamu memfitnahku seperti ini? Aubrey, salahku membiarkanmu menderita seperti ini di pesta ulang tahun nenek. Lawrence, aku merasa sangat diperlakukan tidak adil. Sudahlah. Wah, Nona Bennett sangat menyedihkan. Sampai dibully oleh orang seperti dia. Bukankah Fiona itu bintang besar? Selebriti terkenal membuli gadis muda seperti itu. Sungguh memalukan. Biasanya terlihat begitu glamor. Siapa sangka dia begitu jahat. Aku akan bongkar perbuatannya. Ya, bongkar dia. Dia harus diboikot dan diusir. Masukkan dia ke daftar hitam. Boikot dia. Satpam, bawa Nona Rutherford pergi. Tidak, Lawrence. Frank, putri kandungmu ada di depan matamu. Apakah kamu tidak berani mengakuinya? Aku tiba-tiba lupa. Masih ada masalah di Meu Frank. Dia sangat cinta uang. Dia pasti akan disuap oleh Fiona. Frank Bennett? Kenapa dia punya nama belakang yang sama dengan Nona Bennett? Kamu benar, itu kebetulan yang terlalu besar. Bukankah ayah kandung dan anak perempuan punya nama yang sama? Cepat katakan, kau ayah kandungnya, dan Aubrey adalah penipu. Apalagi yang kau tunggu? Keluarkan orang gila ini dari sini. Lepaskan aku. Frank, apa kau lupa apa yang kukatakan padamu? Kalau kau berani mundur sekarang, aku akan panggil debt collector itu untuk menjualmu per bagian. Kau tidak bisa melakukan itu. Karena kau begitu takut mati, katakan yang sebenarnya pada semua orang. Aku tamat. Kalau Frank benar-benar bersaksi melawanku, aku tidak akan bisa membela diri. Fiona, ini adalah pesta ulang tahun nenekku. Apa yang sebenarnya kau lakukan? Lawrence, aku benar-benar tidak berbohong padamu. Dialah penipunya. Dia tidak ada hubungannya denganmu atau keluarga Monroe. Apakah dia ada hubungannya atau tidak? Bukan urusanmu untuk mengatakan. Baiklah. Aku akan bicara.
Nona Rutherford, aku benar-benar tidak kenal Aubrey. Kami tidak ada hubungan sama sekali. Nona Rutherford, tolong berhenti memaksaku. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Apa yang terjadi? Tuan Monroe, semuanya adalah Nona Rutherford. Dia menggunakan hutangku untuk memaksaku untuk menjebak Nona Bennett. Aku tidak punya dendam pada Nona Bennett. Aku tidak ingin menyakitinya. Fiona, sekarang sudah begini. Apalagi yang harus kau katakan? Dia berbohong, aku tidak pernah memaksanya. Siapa bilang kau tidak? Kau mau aku tunjukkan buktinya? Jangan bohong lagi padaku. Aku sama sekali tidak pernah memaksanya. Asal kamu datang ke pesta ulang tahun itu, dan bilang kalau kamu ayahnya Aubrey, 500.000 ini jadi milikmu. Kenapa cuma 500.000? Bukannya seharusnya 1 juta. Lagi pula, gimana kalau dia nggak mengaku? Udah, jangan banyak omong. Kalau dia nggak mau mengaku, ya kamu cari cara supaya dia mau. Kalau gagal, aku bongkar tubuhmu dan jual ke pasar gelap. Saksi dan bukti sudah ada di sini, masih mau cari alasan apa lagi? Bajingan. Kamu ambil uangku, berani-beraninya main belakang. Menyuruh orang seperti itu. Sungguh jahat sekali. Hatinya sudah busuk sampai ke akarnya. Lepaskan aku, Aubrey. Walaupun Frank tidak berani mengaku kamu anaknya, kamu tetap bukan pewaris kaya raya. Lawrence, aku tidak menyangka Rivermore tidak ada tempat untukku. Mungkin lebih baik aku kembali ke desa saja. Selama aku ada di sini, tidak ada yang berani menghakimimu. Fiona, aku mau kamu minta maaf pada sepupuku sekarang juga. Kalau tidak, keluarga Monroe akan menghentikan semua kerjasama dengan keluargamu. Hitung juga keluarga Preston. Beraninya kamu mengganggu Aubrey? Kalau kami tidak memberimu pelajaran, kamu akan pikir Aubrey kami tidak ada yang membela. Aubreymu? Zachary, dengan kapasitas apa kamu membantu si jalang Aubrey ini? Tentu saja, sebagai pacarnya. Pacar? Betul. Sebentar lagi, aku bahkan akan jadi suaminya. Zachary, jangan cari masalah di saat seperti ini. Kamu cuma tanda tangan kontrak dengan Lawrence untuk pura-pura jadi sepupunya, bukan? Apa katamu? Aku yang tukar hasil tesnya. Aku juga paksa dia rekaman suara. Kalau kamu tidak mau rahasiamu dibongkar di depan semua orang, ikut saja. Tunggu apa lagi? Kalau aku ketahuan sekarang, uang 5 juta itu tidak akan kudapat. Dan aku malah harus ganti rugi 10 kali lipatnya ke Lawrence. Tidak. Jangan sentuh uangku. Lawrence, aku dan Zachary kami benar-benar saling mencintai. Aubrey, ulangi lagi. Apa hubunganmu dengan Zachary? Aku? Ayolah, kakak iparku. Apa kamu terlalu stres di kerjaan akhir-akhir ini? Makanya, pendengaranmu sudah berkurang di usiamu? Diam kau. Nah, Aubrey, menggoda Lawrence sambil mendekati Zachary di sisi lain. Kamu tidak tahu malu. Ayah, kenapa kau pukul aku? Kalau aku tidak pukul kau, grup Rutherford akan bangkrut karena kau. Tuan Monroe, Tuan Preston, anakku sudah keterlaluan. Aku akan pastikan untuk memberinya pelajaran di rumah. Sekarang, ikut aku. Hebat. Sungguh hebat. Sebenarnya apa yang terjadi antara kamu dan Zachary? Dia dan aku. Aku. Aubrey, kamu lupa apa yang kamu janjikan padaku? Aku sedang bicara dengan Aubrey. Jangan ikut campur. Tuan Preston dan aku. Zachary dan aku. Zaki dan aku. Kami saling mencintai. Kalian baru bertemu beberapa kali. Bagaimana bisa kalian bicara soal cinta? Ada apa dengan Lawrence? Kenapa dia selalu menjatuhkanku seharian ini? Aku... Aubrey, aku ingin tahu yang sebenarnya. Aku... Yang sebenarnya adalah aku dan Aubrey jatuh cinta pada pandangan pertama saat kami di rumah sakit. Bukankah kamu juga ada di sana hari itu, kakak ipar? Lawrence, apa yang dikatakan Zachary benar?
Oh, kupikir Aubrey tidak akan setuju. Sebenarnya, kalian berdua sudah dijodohkan sejak kecil. Dijodohkan? Oh, aku tidak menyangka kalian berdua punya perasaan yang begitu kuat satu sama lain. Sepertinya kita perlu menjadwalkan pernikahan itu. Ada urusan yang harus ku selesaikan di kantor. Aku pergi dulu. Apa yang kamu tunggu? Ikut aku. Ini akhir pekan. Kamu asistenku. Kalau aku lembur, kamu tidak boleh santai. Hei, Tuan Monroe, kamu kenapa hari ini? Tanganku hampir kamu patahkan. Aubrey, kamu kenapa sih? Aku, Aubrey. Lihat dirimu. Kamu pergi terburu-buru. Sampai jaketmu pun tidak dibawa. Oh, kakak ipar. Belum berangkat lembur, kamu harus berhenti bikin pacarku kerja terlalu keras, dia akhir-akhir ini kelelahan. Badan dia jadi kurusan. Zakari. Kenapa aku baru sadar sekarang kalau kamu itu keras kepala banget? Kok bisa bilang gitu? Nggak boleh aku ketemu pacarku? Bicara aja. Jangan sentuh dia. Kakak ipar, aku. Jangan panggil aku kakak ipar. Baiklah. Lawrence, aku ingat kamu. Bukan tipe yang suka ikut campur. Terus kenapa kamu jadi sensitif banget soal kehidupan asmara adikmu? Atau jangan-jangan adik ini berarti lebih buat kamu? Konyol. Aku nggak mau buang-buang waktu ngomong sama kamu. Gimana caramu dapat rekaman itu? Karena aku pintar. Nona Rutherford, jangan marah-marah. Ini semua salahku. Kamu akan bayar untuk ini. Nona Rutherford. Frank, Kamu siapa? kamu nggak perlu tahu. Lakukan aja apa yang kubilang. Dan kamu bisa tulis jumlah berapapun yang kamu mau di sini. Tapi Fiona, Keluarga Rutherford nggak perlu dikhawatirin. Karena kamu sudah tahu siapa aku sebenarnya, kenapa bantu aku merahasiakannya? Karena aku suka sama kamu. Lelucon itu sama sekali tidak lucu. Siapa yang bercanda denganmu? Aku jatuh cinta padamu pada pandangan pertama saat kita di rumah sakit. Sayangku, mengingat aku membantumu dengan bantuan yang begitu besar, biarkan aku menciummu. Aku. Bercanda. Sudah kuduga. Bagaimana mungkin kamu benar-benar menyukaiku? Ibuku mendesakku untuk menikah, jadi aku memanfaatkanmu sebagai tameng. Sesederhana itu. Asalkan kamu membantuku menghadapi tekanan pernikahan, aku akan menjaga rahasiamu. Bagaimana? Mudah, setuju. Senang bekerja sama denganmu. Aku akan pergi dulu. Oke. Ya ampun, aku tidak percaya aktris terbaik akan benar-benar melakukan hal seperti ini. Serius. Sudah kuduga. Artis-artis yang dibayar mahal itu memang tidak baik. Fiona, keluar dari dunia hiburan. Aubrey, ini semua salahmu. Aku akan membuatmu membayarnya. Apakah wajahmu masih sakit? Aku tidak sengaja memukulmu. Hanya saja keluarga Monroe dan Preston. Keduanya di luar jangkauan kita. Tapi, ayah, apakah ayah hanya akan berdiri diam dan melihat putrimu sendiri diintimidasi? Ini salahku karena begitu tak berdaya, gagal melindungi putriku sendiri. Ayah, kejadian hari ini bukan salah ayah. Salahkan si jalang Aubrey itu. Aku akan membuatnya membayar. Fiona, lupakan saja. Kamu bukan tandingannya. Bukan tandingan? Begitu aku menikahi Lawrence dan menjadi Nyonya Lawrence, aku akan menyiksanya perlahan-lahan. Tapi Tuan Monroe sudah bilang bahwa dia telah memutuskan pertunangan dengan keluarga Rutherford. Bagaimana kamu masih bisa menikahinya? Oh, ayah, aku tahu. Perusahaan sedang mengalami masalah akhir-akhir ini.
Tapi jika aku bisa menikah ke keluarga Monroe, maka segalanya akan mudah terselesaikan. Baik-baik. Terserah kamu. Tuan Monroe, Anda masih bangun? Kalau begitu, jika Anda tidak butuh apa-apa, aku akan pergi tidur. Aku sangat lelah. Kenapa kamu tidur di siang bolong? Pergi dengan pacarmu. Kamu terlihat sangat bahagia. Maksud Bapak Monroe apa? Maksudku apa? Cinta, pada pandangan pertama. Saling tarik-menarik. Aubrey, kok aku nggak tahu? Sejak kapan kalian jadi dekat banget sama Zachary? Bukannya sudah kukatakan. Untuk jauhi Zachary? Apa kamu baru saja mengabaikan semua ucapanku? Aku kasih kamu satu kesempatan terakhir. Asal kamu jujur. Tentang apa yang terjadi hari ini, aku bisa memaafkannya. Selain itu, aku akan memberimu bonus. Bonus? Cek. Tanpa batas. Isi sendiri nominalnya. Kenapa nggak bilang dari tadi? Sebenarnya, dia dan aku cuma... Tunggu. Ada hal lain, Bapak Preston? Meski kita sudah sepakat untuk merahasiakan ini, jangan beritahu siapapun tentang hal ini, termasuk Lawrence. Bapak Monroe pun tidak boleh? Beritahu Lawrence? Atau biarkan Frank mengganggu ibumu? Pilih sendiri. Zachary baru saja membuatku rugi besar. Apa yang Zachary? Katakan itu benar. Dia dan aku memang cinta pada pandangan pertama. Saling tarik-menarik. Aubrey, aku bawa kamu ke sini untuk nenek. Bukan untuk jatuh cinta. Apa kamu lupa syarat kontraknya? Kontrak apa? Lawrence, kontrak yang kamu sebutkan, apa isinya? Aku yakin, aku pernah dengar kalian semua menyebutnya sebelumnya. Lagi pula, semuanya berjalan dengan baik. Lawrence, kenapa tiba-tiba marah? Masa aku bisa marah sama Aubrey? Dia sepupuku. Benar, Nick. Dia cuma nanya ke aku tentang pacaran sama Zachary. Kamu bahkan belum ketemu orang tuanya. Itu bisa disebut pacaran? Nah, itu salah kamu. Anak muda percaya pada pacaran bebas. Nggak perlu ketemu orang tua dulu. Betul. Sepupuku itu kolot. Apa katamu? Perhatikan cara bicaramu ke sepupumu. Tapi aku... Dan satu hal lagi, waktu itu di pesta ulang tahunku, kamu buru-buru pergi. Aku bahkan belum selesai urusan itu sama kamu. Sekarang, malah mau ngasih ceramah ke sepupumu. Terus ada lagi itu apa? Kontrak? Kamu dan Aubrey, kalian berdua sembunyikan sesuatu dariku. Oh, Nek, Zachary ngajak aku nonton film. Bisa nggak nenek bantu aku pilih baju yang cantik-cantik? Tentu saja, nenek suka lihat kamu pakai baju yang cantik. Ayo pergi. Oke? Kapan kamu pernah dengar aku kasih izin buat kamu jalan sama Zachary? Lepasin. Lawrence, Nick. lepasin. Lawrence, kamu kenapa sih? Lepasin. Ibu Monroe, Tuan Monroe, aku dan putriku datang untuk minta maaf. Ibu Monroe Senior, Bapak Monroe, saya bawa putri saya untuk minta maaf kepada Anda. Kalian keluarga Rutherford tidak tahu sopan santun, dan kalian benar-benar tidak tahu malu. Setelah membuat kejadian seperti itu, masih berani menginjakkan kaki di rumah Monroe. Anda benar, Bapak Monroe. Di pesta ulang tahun itu, semua itu salah kami. Kalau tahu salah, kalau begitu minggir, jangan kotori tanah keluarga Monroe. Kepala rumah tangga, antar mereka keluar. Bapak Monroe, ini semua salah saya. Saya salah didik anak saya. Saya tahu kami membuat Anda tidak senang. Ini salah saya. Pantasan mereka kaya. Benar-benar tidak tahu malu. Ayo. Oh. Hei. Kamu sudah gila? Mau bikin saya merasa bersalah? Saya tahu apapun yang saya lakukan salah. Tapi Ibu Monroe, bisakah Anda memberi kami kesempatan untuk memperbaiki kesalahan? Izinkan saya secara resmi minta maaf kepada Ibu Monroe Senior.
Lawrence, mereka. Tidak perlu. Hei, mau pergi atau tidak? Saya akan panggil polisi kalau tidak. Ini semua salah saya. Saya ingat Ibu Donna pernah menggendong saya waktu kecil. Tapi, saya malah memperlakukan putrinya seperti ini. Ibu Monroe Senior, Anda tahu Ibu Donna adalah orang yang paling baik hati. Kalau dia tahu tentang ini, pasti dia akan memaafkan saya, kan? Kamu benar. Donna memang orang yang paling baik hati di dunia. Baiklah, kamu sebaiknya berdiri. Nenek. Karena kamu sudah berkata begitu. Saya akan bicara mewakili Lawrence. Dan melupakan masalah ini. Terima kasih, Nenek. Dengan gelas anggur pertama ini, saya ingin minta maaf dulu kepada Aubrey. Saya benar-benar tidak bisa melihat. Saya tidak percaya saya meragukan identitasmu. Karena nenek sudah bilang begitu, maka masalah ini sudah lewat. Aubrey, jangan terburu-buru. Aku sengaja bikin anggur buah ini buat kamu. Manis dan kadar alkoholnya rendah. Cocok banget buat cewek-cewek. Coba deh. Memang manis ya. Khusus kasih Aubrey minuman rendah alkohol, sejak kapan kamu jadi baik hati? Lawrence, dengan bilang begitu, apa kamu mau bilang aku ngutak-atik anggurnya? Dari rekam jejakmu, iya. Aku yang minum ini buat dia. Sudah kuduga. Lawrence dan Aubrey gak pernah memaafkan aku. Sudahlah. Aku cuma lagi sentimental aja. Ini salahku sendiri. Aku yang harus disalahkan. Karena membiarkan anakku begitu merendah di sini, tanpa bisa memenangkan hati siapapun. Aku yang bersalah. Ayah, jangan salahkan diri sendiri. Ini kekuranganku sendiri. Sayang. Ayah. Baiklah, aku yang minum, oke? Sekarang puas? Oh, aku tahu, Aubrey, kamu memang seperti Nona Donna, yang paling baik hati. Minum lagi. Ibu Monroe, Lawrence. Aku antar Aubrey ke kamar di atas untuk istirahat. Aku langsung turun lagi. Kalau begitu tolong, jaga baik-baik, Aubrey. Ayo. Masuk. Kamu yakin dia mabuk? Dia sudah pingsan. Silakan. Beruntung kamu. Jangan lupa ambil banyak foto. Siap. Aubrey, oh Aubrey. Kalau Lawrence dan Zachary lihat kamu dan pria asing tidur di ranjang yang sama, lihat nanti kamu masih bisa merayu mereka. Kenapa Fiona belum kembali? Fiona kan memang bertubuh mungil. Mungkin dia tidak kuat menggendong Aubrey. Jangan-jangan ada apa-apa. Nenek, aku akan periksa ke lantai atas. Tunggu, Tuan Monroe. Jangan buru-buru. Fiona mungkin mungil, tapi dia cukup kuat. Kamu tidak perlu khawatir tentangnya. Kamu berani menghalangiku? Minggir. Tuan Monroe. Lawrence, Aubrey. Dia. Apa yang kau lakukan padanya? Tidak, bukan aku. Aku menerima telepon. Lalu kulihat dia dan seorang pria asing berguling-guling di ranjang bersama. Apa yang terjadi pada Aubrey? Apa? Orang asing? Aku coba menghentikannya, tapi Aubrey membentakku dan mengusirku. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Kamar yang mana? Sekarang. Bawa aku ke sana sekarang juga. Tapi dia sedang bersama pria itu sekarang. Berhenti berpura-pura.
Sejak kau menukar minuman kami, aku sudah curiga ada yang tidak beres. Aku tidak menyangka. Kau benar-benar berani menyentuhnya di hadapanku. Aku tidak. Tuan Monroe, pasti ada kesalahpahaman. Ucapkan satu kata lagi, aku tidak hanya akan mematahkan lehermu, tapi juga akan membuat keluarga Rutherford membayar dengan nyawamu. Aubrey, Ayo, teriak saja. Tadi kan kamu senang-senang. Kenapa kamu berhenti? Aubrey. Apa yang sebenarnya terjadi? Hei, sayang, aku datang. Hahaha. Apa-apaan ini? Kamu? Aku ingat sekarang. Kamu kenal aku? Kamu dari sebelah rumah Pak Clark tua, babi itu. Beraninya kamu memanggilku babi. Kamu sedang nakal. Seekor babi tidak seharusnya berkeliaran. Miss Rutherford, tolong aku. Cepat lepaskan aku. Melepaskanmu? Aku mengikat simpul kaki babi. Biar ku katakan padamu, kamu tidak akan pergi kemanapun hari ini. Aku. Kamu di sini. Bagaimana perasaanmu? Aku merasa luar biasa. Mr. Monroe, bagaimana performaku hari ini? Selain kontrak itu, bisakah kamu memberiku bonus? Aku akan memberimu sebanyak yang kamu mau. Kenapa Aubrey membahas kontrak itu lagi? Dan kenapa dia memanggilmu Mr. Monroe? Yah, Ini. Mungkin karena dia sudah terbiasa memanggilku begitu di kantor. Bagaimana dengan kontraknya? Kalian berdua. Terima kasih, Tuan Monroe. Untuk bonus besar ini, saya sungguh bersyukur. Nenek, Aubrey sudah terlalu banyak minum. Prioritas saat ini adalah membawanya pulang untuk sadar. Baiklah, bawa Aubrey pulang untuk istirahat. Oke. Kamu lagi. Lawrence, aku bisa jelaskan. Minggir. Aku menahanmu demi keluarga Rutherford. Tapi kamu berani menjebak Aubrey. Karena sudah begini, kamu tak perlu jadi bintang lagi. Pergi dari Rivermore bersama ayahmu. Tidak. Bagaimana bisa sampai begini? Aubrey seharusnya dipermalukan, dan kemudian reputasinya akan hancur. Ayah, persiapan kita sudah sangat matang. Bagaimana ini bisa terjadi? Kamu masih berani bertanya? Kalau bukan karena kamu, kita tidak akan berada dalam masalah ini. Ayah, pasti ada jalan keluarnya, kan? Ayah. Aku tidak punya apa-apa. Mulai hari ini, kamu bukan anakku lagi. Ayah. Kamu bodoh? Kamu minum hanya karena Fiona menyuruhmu? Fiona? Shh. Itu rahasia kita. Kita tidak boleh memberitahunya. Kecilkan suaramu. Kenapa aku harus diam? Aku tidak akan diam. Kamu sudah minum terlalu banyak. Aku tidak menyangka berciuman akan terasa sebaik ini. Tuan Monroe, biarkan aku menciummu sekali lagi. Bangun. Buka matamu dan lihat siapa aku. Apa kamu anjing? Siapa peduli aku apa?
Aku akan menciummu sekarang. Sekarang apa? Tuan Monroe, aku suka kamu. Apa? Aku suka kamu. Meskipun kamu punya sifat buruk, dan kamu sangat jahat. Yah, maaf sudah membebanimu. Tapi kamu sangat tampan, dan kamu sangat baik padaku. Kamu bahkan terluka dalam perkelahian untukku. Ditambah lagi, dada kamu besar. Tapi, kamu sama sekali tidak suka aku. Siapa bilang aku tidak suka kamu? Kenapa kamu di ranjangku? Hah? Setelah semua ini, menurutmu kenapa? Aku. Aubrey, kamu sudah bangun? Cepat. Tutup matamu. Aubrey? Suara apa itu, Aubrey? Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja, Nek. Aku sedang berpakaian. Cepat pakai. Cepat, cepat, cepat. Kalau gitu aku masuk. Nek. Aubrey. Bukannya tadi kamu bilang sedang berpakaian? Kenapa kamu masih di tempat tidur? Nek, aku minum terlalu banyak tadi malam. Aku cuma mau tidur lagi sebentar. Lain kali jangan minum terlalu banyak. Itu tidak baik untukmu. Aku tahu, Nek. Aku sangat mengantuk. Nek, aku mau tidur lagi sebentar. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Kalau begitu, aku tinggalkan kamu saja. Suara apa itu? Suara apa? Nek, pasti Nek salah dengar. Aku mendengar ada yang batuk di balik selimut. Tidak, tidak ada siapa-siapa di sini. Nenek, cuma tenggorokanku agak gatal. Nenek, aku nggak enak badan. Bisa tolong carikan aku dokter? Oke. Aku berangkat sekarang. Aku berangkat. Aduh, nyaris copot nyawaku. Hampir saja terjadi skandal keluarga total. Kita bahkan tidak ada hubungan darah. Skandal keluarga. Skandal keluarga apa? Hei, Aubrey. Aku datang menjengukmu. Baik sekali. Aubrey, kamu baik-baik saja? Oh, aku sudah baik-baik saja sekarang. Anak muda, cepat sembuhnya. Ini untukku? Tentu saja. Kamu kan pacarku? Terima kasih. Tuan Preston, sandiwara ini nggak perlu sampai segitunya. Oh, aku mengerti. Lain kali aku belikanmu melati, oke? Jangan marah. Oke. Melati. Bagaimana kamu tahu aku suka melati? Pekerjaanmu sudah selesai? Kamu merayu di sini? Kamu mau apa? Kami saling mencintai, dan kami sudah bertunangan. Apa ini juga harus kamu ikut campur? Tentu saja. Nenek menitipkannya padaku, jadi tentu saja aku akan ikut campur. Aku kakak laki-lakinya. Kamu sepupunya. Bagaimanapun juga, aku tidak akan membiarkanmu pergi kencan hari ini. Sejak kapan kamu yang buat aturan? Aduh, kalian berdua mau apa? Kalian mau merenggut lenganku? Lepaskan. Lepaskan. Kamu dengar dia? Lepaskan. Kamu yang harusnya melepaskan. Sepupu. Hei. Sudah cukup? Kita semua keluarga. Saling merenggut begini tidak pantas. Lawrence, lepaskan. Nenek. Aubrey sudah dewasa sekarang. Sebagai sepupu yang lebih tua, kamu terlalu protektif. Dengarkan aku.
Biarkan Aubrey dan Zachary pergi kencan. Bagaimana denganmu, Aubrey? Kamu mau tinggal atau pergi dengannya? Aku. Lawrence, sejujurnya, ada sesuatu yang sangat ingin ku tahu. Karena kalian berdua sangat dekat, kenapa butuh lebih dari 1 dekade untuk menemukan Aubrey? Malahan, kamu menunggu sampai nenek sakit parah untuk membawanya pulang. Secara tiba-tiba, apa kamu yakin dia adalah putri Nyonya Monroe anak kandung? Tidak. Kita tidak boleh membiarkan Nenek Monroe mengetahui kebenaran. Lawrence, Zachary dan aku sudah punya rencana. Jangan khawatir. Itu luar biasa. Oh, dia sudah dewasa sekarang. Sepertinya pernikahan sudah dekat. Selamat tinggal, Nenek. Ayo pergi. Tuan Monroe, Nenek masih di lantai atas. Jika kamu melakukan ini, dia akan curiga. Kamu tidak diizinkan pergi dengannya. Tapi aku. Lawrence, apa kamu yakin ingin melakukan ini? Aubrey adalah sepupu kandung. Zachary, apa kamu tahu sesuatu? Karena begitu, aku tidak takut untuk memberitahumu. Aubrey sama sekali tidak ada hubungannya dengan keluarga Monroe. Dan kamu, dari sekarang, jauhi dia. Yang harus menjauh dari Aubrey adalah kamu. Aku sudah membandingkan DNA Aubrey dengan nenek. Dia, tak terbantahkan adalah keluarga Monroe cucu kandung. Apa kau sudah gila? Aubrey cuma orang yang kutemukan di jalan. Masa dia bisa ada hubungannya dengan nenekku? Lagi pula, sepupuku alergi makanan laut. Aubrey sama sekali tidak ada reaksi apa-apa. Gen manusia bisa berubah seiring bertambahnya usia. Kalau kau tidak percaya padaku, maka kau harus percaya ini. Aku sudah lama mencurigai identitas Aubrey. Aku sengaja mengambil sehelai rambutnya untuk melakukan perbandingan DNA. Oh, iya. Itu saat ibu angkat Aubrey. Sakit kritis. Halo? Aku perlu melakukan tes DNA. Jadi kau sudah mencurigaiku sejak dulu. Berarti laporan ini asli? Ya. Ini tidak mungkin benar. Zachary, apa gunanya memalsukan laporan seperti ini? Betul. Tuan Monroe bilang sepupunya diculik saat masih kecil. Tapi seingatku, aku selalu tinggal bersama orang tuaku. Itu tidak masuk akal. Mungkinkah kau hanya ingat hal-hal setelah berusia 8 tahun? Ya, ibuku bilang saat aku berusia 8 tahun, aku sakit parah. Aku tidak ingat apapun sebelum itu. Itu karena tahun itulah kau diculik. Itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin? Lawrence, Tuan Monroe, kuharap kau menghormati batas dan menjauhi adikmu sendiri. Aku cuma mau cari uang untuk biaya pengobatan ibuku. Lawrence, beraninya kau menghina aku seperti ini? Tuan Monroe, aku cinta kamu. Kenapa, dari semua orang, harus Aubrey? Bicaralah. Tuan Monroe, Anda perlu lihat ini. Ketua Monroe, kembali lagi di kantor akuntansi. Kami tidak bisa menghentikannya. Dia sudah mengambil puluhan juta. Dalam 2 bulan, kau menarik 30 juta tunai. Gregory, sebenarnya apa yang kau coba lakukan? Aku adalah ayah dari CEO Grup Monroe. Hanya 30 juta bukan apa-apa. Rasanya terlalu banyak. Kalau begitu, berikan aku saham Donna. Aku janji, tidak akan menyentuh uang tunai di rekening. Kau lupa nenek memperingatkanmu bahwa jika kau pernah mencoba mengincar dividen keluarga Monroe lagi, dia akan mengusirmu dari keluarga untuk selamanya. Cih, si nenek tua itu. Aku adalah satu-satunya anaknya. Saat dia meninggal, aku masih mengharapkan warisanku. Tidakkah nenek memberitahumu? Di wasiatnya, tidak ada apa-apa untukmu. Apa yang kau katakan? Jika kau tidak mau kehilangan bahkan dividen yang kau miliki sekarang dan tidak mendapat apa-apa,
Aku sarankan kau bertingkah laku yang baik. Kau. Dasar kau Lawrence, seharusnya aku tidak pernah mengizinkanmu masuk ke keluarga Monroe. Tuan Monroe, Anda baik-baik saja. Bagaimana bisa dia memperlakukan anak kandungnya seperti itu? Dia benar-benar keterlaluan. Apa yang kau katakan? Aku cuma ngomong sembarangan. Bicaralah. Aku bilang, bagaimana bisa dia memperlakukan anak kandungnya seperti itu? Dia benar-benar keterlaluan. Seharusnya aku tidak pernah mengizinkanmu masuk ke keluarga Monroe. Anak kandung? Pak, Lawrence, kamu sudah pulang. Ya. Hari ini nggak lembur di kantor. Oh. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cuma, air ini sebenarnya lumayan enak. Iya. Air ini jelas berkualitas tinggi. Kenapa kalian semua berdiri? Duduk. Nenek, bukannya nenek mau aku bantu pilih baju? Kapan aku bilang begitu? Nenek bilang waktu itu. Lupa? Enggak. Aku tahu beberapa toko baju yang bagus. Aku ajak nenek pilih. Mau pergi kemana sekarang? Sudah malam begini? Hei, ayo Nek, ayo. Aku perlu tes DNA. Kamu kepanasan? Aku punya. Aku baik-baik saja. Maaf, Pak Monroe. Aku akan keluar sekarang dan urus ini. Bagaimana hasilnya? Sudah keluar? Nona Bennett dan Nenek Monroe memang memiliki hubungan biologis. Apa? Bagaimana mungkin? Mungkinkah ada kesalahan? Pak Monroe, percayalah pada profesionalisme rumah sakit kami, hasilnya pasti benar. Bagaimana mungkin dia benar-benar cucu perempuan nenek? Ya ampun, Tuan Preston, sangat romantis. Wah, ini sangat romantis. Iya. Kenapa berisik sekali saat jam kerja? Pak Monroe, Anda datang tepat waktu. Suruh dia menerima lamaran Tuan Preston. Menerima? Menerima apa? Aubrey, menikahlah denganku. Katakan ya, katakan ya. Zachary, berdiri dulu. Kita bicarakan ini di rumah nanti. Sejak aku kecil, aku sudah mencintaimu. Di mataku dan di hatiku, hanya ada kamu. Menikahlah denganku. Maukah kamu? Tuan Preston tidak hanya tampan, tapi juga sangat romantis. Dia sangat beruntung. Cepat katakan ya. Katakan ya. Katakan ya. Bapak Monroe, haruskah aku setuju untuk menikah dengannya? Nona Bennett dan Ibu Monroe Senior memang benar terhubung oleh darah. Pernikahan adalah urusanmu sendiri, jadi putuskan sendiri. Apa Bapak Monroe marah? Kenapa dia pergi? Sepupu. Kebetulan sekali. Siapa itu? Bapak Monroe, saya sudah mengikuti instruksi Anda dan memeriksa catatan. Setiap bayi baru lahir, dari tahun kamu lahir, hanya saja. Punyaku tidak ada di sana, kan? Bahkan, catatan persalinannya pun tidak ada. Apa Anda tahu sesuatu? Ini hanya firasat. Tanpa bukti. Aku tidak bisa yakin. Apakah Anda ingin memeriksa rumah sakit lain? Tidak perlu, tapi aku perlu merepotkanmu untuk melakukan tes DNA lagi.
Sejujurnya, Bapak Monroe, sekarang Anda sudah mencapai posisi ini. Kenapa terobsesi dengan kebenaran? Tidak. Kebenaran itu penting bagiku. Adiknya baru saja dilamar. Kenapa sikapnya begitu? Apa? Ibuku sudah sadar? Dokter, bagaimana kondisi ibu saya? Dia hanya punya waktu 3 bulan lagi. Keluarga harus menghabiskan waktu sebanyak mungkin bersamanya. Aubrey, kamu sudah datang. Ibu, aku akhirnya akan terbebas dari ini. Aku hanya menjadi beban bagimu selama bertahun-tahun ini. Ibu, jangan berkata begitu. Aku akan mencari dokter yang bisa menyelamatkanmu. Bodoh, aku tahu kondisi tubuhku sendiri. Aku hanya tahu. Alasan aku memanggilmu ke sini hari ini adalah untuk memberitahumu tentang asal-usulmu yang sebenarnya. Kamu bukan anak kandung dari aku dan Frank. Dulu, ketika aku mengetahui Frank, diam-diam telah menjual anak perempuanku pergi. Aku sangat sedih. Aku bahkan berpikir untuk bunuh diri. Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa terluka parah seperti ini? Tolong, aku mohon, selamatkan anakku. Seseorang mencoba membunuhku. Tolong. Jangan khawatir, aku di sini. Tidak ada yang akan menyentuhmu. Ayo pergi, kita pulang ke rumah. Aku akan memastikan kamu dan anak perempuanmu dirawat. Ayo pergi. Aku tidak akan bertahan, aku mohon padamu. Aku mohon padamu. Aku mohon padamu untuk menyelamatkan anakku, tolong. Selamatkan dia. Kemudian, ketika aku membawamu pulang, Frank tidak setuju. Baru setelah aku berjanji untuk melunasi utang judinya. Dia mengizinkanmu tinggal. Sejujurnya, selama bertahun-tahun ini, aku ingin memberitahumu tentang latar belakangmu yang sebenarnya. Ibu, apakah ini pacarmu? Ibu Bennett. Dalam hidup ini, aku tidak punya mimpi lain. Aku hanya ingin melihatmu menetap sebelum aku menutup mata. Maka aku bisa beristirahat dengan tenang. Zachary, ayo kita menikah. Kamu serius? Aku tidak ingin ibuku menyesal saat dia tiada. Lagi pula, kamu melamarku hanya untuk menghentikan keluargamu yang mendesakmu untuk menikah. Kenapa kita tidak? Aku melamarmu karena aku sangat menyukaimu. Lawrence? Nenek ingin kamu pulang. Lawrence, kamu sedang apa? Apa keluarga Monroe tidak cukup baik untukmu? Apa kamu sangat terburu-buru untuk terjun ke dalam pernikahan? Ini urusanku sendiri. Tidak ada hubungannya denganmu. Jangan sembrono. Dan menikahkan dirimu sendiri. Oke? Aku sedang menyelidiki beberapa hal. Segera, aku akan tahu kebenaran tentang apa yang terjadi dulu. Kebenarannya adalah bahwa ibu kandungku benar-benar adalah Donna Monroe. Terima saja. Lawrence, kita hanya bisa menjadi saudara. Menerimanya? Persetan dengan itu. Selama kamu belum menikah, kamu akan selalu harus mendengarkan aku. Tapi ibuku sekarat. Aku tidak ingin dia meninggal tanpa menemukan kedamaian. Aubreyku adalah pengantin wanita tercantik di dunia. Aku akan lihat di cermin. Sudah pas belum? Kamu terlihat sangat fantastis dengan gaun pengantin ini. Lawrence, kenapa? Aku bilang kamu terlihat sangat luar biasa. Oh, maksudmu luar biasa.
Hei. Aku serahkan ini padamu, ganti semua yang dia kenakan. Nona, Nona. Maaf, apa yang baru saja kamu katakan? Gaun pengantin ini juga pasti sangat cocok untukmu. Mau mencobanya? Oke, terima kasih. Silakan lewat sini. Gelang ini adalah yang kamu berikan padaku saat kamu berusia 8 tahun. Sejak saat itu, aku memutuskan hanya akan menikahimu. Kamu tidak pernah bosan dengan rutinitas ini. Aku tidak akan pernah bosan bersamamu, Zaki. Berikan tanganmu. Sekarang kamu sudah memakai gelangku, kamu hanya bisa jadi pengantinku. Tapi kan kamu yang bilang akan menikahiku duluan? Kamu mau ingkar janji? Aku sudah menyelidiki yang kamu sebutkan itu. Jangan terlambat saat waktunya tiba. Sudah ketemu. Bagaimana? Tepat seperti yang Tuan duga. Sudah kuduga. Bagus. Bonus akhir tahunmu akan digandakan. Tunggu, Tuan Monroe, mau kemana? Mengacaukan sebuah pernikahan. Sekarang, silahkan, mempelai pria dan wanita, tukar cincin kalian. Baik, saya berdoa agar kalian berdua bahagia. Aubrey Bennett. Kamu tidak bisa menikah dengannya. Kamu hanya bisa menikah denganku. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang lain. Tuan Monroe, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Kamu adalah sepupu Aubrey. Terus kenapa? Aku bilang tidak, dan maksudku tidak. Lawrence, hentikan omong kosong ini. Bajingan, apa yang kamu bicarakan? Ini adalah aliansi antara keluarga Monroe dan Preston. Apa kamu benar-benar ingin menghancurkan semuanya sebelum kamu puas? Berapa banyak saham yang bahkan kamu pegang di grup Monroe, baik urusan grup maupun urusan pribadiku sendiri, bukan urusanmu. Kamu sudah gila. Beraninya kamu memukul ayahmu sendiri? Apa kamu masih mengira aku anak 3 tahun yang bisa kamu pukul dan marahi sesuka hatimu? Lawrence, tadi kamu bilang Aubrey harus menikah dengan siapa? Kamu menemukan sesuatu, ya kan? Nenek, aku akan menikahi Aubrey. Apa? Kamu gila. Dia sepupumu. Ini hubungan saudara. Aku bahkan bukan anak Monroe. Jadi bagaimana bisa disebut hubungan saudara? Apa yang terjadi? Bukan seorang Monroe? Apa maksud Tuan Monroe dengan itu? Ini. Semuanya, hari ini, aku di sini untuk membuat sebuah pengumuman. Aku, Lawrence Monroe. Bukan anak kandung Gregory Monroe. Ya ampun. CEO Grup Monroe ternyata tidak ada hubungan darah dengan keluarga Monroe? Drama keluarga kaya yang biasa saja. Tingkat kekonyolannya sungguh luar biasa. Surat Lawrence Monroe bukan Monroe? Ya, itu masuk akal. Dengan gennya, mustahil bisa bermutasi menjadi wajah seperti Lawrence. Kamu ngomong sembarangan. Aku yang ngomong sembarangan? Jamie. Yang ini adalah diagnosis medismu. Di sini tertulis kamu tidak bisa punya anak. Yang ini adalah akta adopsiku. Dan yang ini adalah laporan tes DNA kami. Fakta-faktanya sudah jelas di depan mata kita. Masih apa lagi yang mau kamu katakan? Siapa sangka kalau Gregory ternyata mandul? Aku tidak pernah menduganya. Ya Tuhan. Pantas saja. Bagaimana mungkin orang gagal seperti dia bisa membesarkan jenius bisnis seperti Tuan Monroe? Kupikir ini kasus pohon jelek berbuah manis. Pohonnya memang jelek, tapi sayangnya buahnya. Bukan miliknya. Ini palsu. Semua ini palsu. Lawrence, aku sudah membesarkanmu selama ini, dan begini caramu membalasnya? Kamu. Cukup, Gregory. Kalau sudah begini keadaannya, ada beberapa hal yang tidak perlu kita sembunyikan lagi dari anak ini. Bertahun-tahun lalu, Donna yang menggunakan bukti ini untuk membawa Lawrence pulang.
Sayang, dia tidak hidup untuk melihat Lawrence tumbuh dewasa. Aku tidak pernah melihat bibi saya tumbuh dewasa, karena dia meninggal terlalu muda. Sepertinya aku harus berterima kasih kepada ayahku untuk itu. Apa maksudmu? Dulu, untuk mengambil kontrol atas saham perusahaan, dia menyewa preman untuk membunuh Donna dan putrinya. Apa? Orang yang membunuh ibu kandung saya adalah Gregory. Ketika Miss Monroe hampir mati, dia bertemu dengan ibu asuh Aubrey. Begitulah dia selamat. Sedangkan kamu, saat kamu mengatakan kepada dunia bahwa Aubrey diculik, kamu juga terus mencari kesempatan untuk membunuhnya. Jika bukan karena ibu asuh Aubrey melindunginya dengan segala yang dia punya, Aubrey yang kita lihat hari ini tidak akan berdiri di sini. Kamu memfitnah saya. Ini terjadi begitu lama. Siapa yang bisa membuktikan aku melakukannya? Neta Gregory, Lawrence adalah pria yang sangat teliti. Tanpa bukti, dia tidak akan mengatakan hal-hal seperti itu. Ini adalah urusan keluarga Monroe. Itu bukan urusanmu. Hampeha. Dulu, untuk mendapatkan kontrol atas perusahaan, kamu bahkan menjual rahasia inti Monroe Group kepada Preston Group. Tetapi Preston Group menolak untuk bersekongkol dengan kamu, sehingga kamu memutuskan untuk menargetkan saudara perempuanmu sendiri. Semua ini adalah bukti. Hah, jika ayahku tidak pria yang begitu terhormat dulu, Rivermore mungkin tidak memiliki Monroe Group hari ini. Kamu binatang. Dulu, kamu tidak bisa punya anak. Kamu menangis dan merengek minta anak. Itu Donna. Dia lakukan semua yang dia bisa untuk membantumu mengadopsi Lawrence. Dia bahkan melindungimu dengan segala cara di perusahaan. Dan kau, bagaimana bisa kamu melakukan ini padanya? Ibu, biarkan aku jelaskan, Ibu. Jelaskan ke polisi. Tuan Monroe, Anda tersangka dalam kasus pembunuhan bayaran dan kejahatan keuangan. Silakan ikut kami. Lawrence, kamu pengkhianat tak tahu terima kasih. Berani-beraninya kau panggil polisi untuk menangkap ayahmu sendiri? Kau akan mati sengsara. Bocah tak tahu terima kasih. Hewan, seharusnya aku tak pernah membesarkanmu. Apakah pernikahan ini masih berlangsung? Zachary, terima kasih untuk hari ini. Hei, jangan berterima kasih padaku. Kalau bukan karena Aubrey, aku tidak akan berani mempertaruhkan nyawa dari ayahku. Untuk ambil data ini untukmu. Kalian berdua, ada apa? Lawrence, kalian berdua bersaudara, ini percuma. Bagaimana jika aku bilang, aku sebenarnya bukan Monroe? Kamu tahu apa yang kamu katakan? Jawabannya semua ada di berkas ini. Tapi aku masih butuh kamu untuk membantuku mendapatkan beberapa data yang tak bisa aku akses. Melihat betapa hancur hatimu saat kamu mencoba gaun pengantin, aku tahu aku kalah. Kamu lebih baik selalu memperlakukan Aubrey dengan baik. Kalau tidak, aku akan merebutnya darimu kapan saja. Jangan khawatir. Kau tak akan dapat kesempatan. Aubrey, maukah kau menikah denganku? Aku mau. Bagus, hebat, bersama. Mereka benar-benar pasangan yang ditakdirkan. Ini sangat manis. Ya ampun. Cium dia.